Ya, jangan dulu, tunggu sampai itu selesai. Karena polisi-polisi udah saya rame, nggak bisa lewat sampai ya. Melaporkan situasi. Ya sudah, saya duduk di trotoar itu. Saya tuh kalau ada apa-apa langsung telepon ke almarhum papa. Karena masih kebawa emosi nangis itu kan. Saya nggak tahu tiba-tiba Pak Heri datang menemuin gitu. Nah, kebetulan memang Pak Heri tanya namanya siapa, rumahnya di mana gitu. Pak Heri bilang, ya sudah mbaknya yang tenang ya, istirahat dulu di rumah saya. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Cindy dalam program Saksi Kata Tribun Jatim Network. Tribuners, seperti kita ketahui, belakangan ini beberapa saat lalu terjadi demo besar di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya termasuk di Surabaya. Dan demo besar itu tidak hanya berimbas kepada beberapa bangunan yang rusak dan terbakar, tapi juga keadaan lalu lintas di sana yang mengalami pengalihan arus karena dipadati oleh aksi massa. Salah satunya ada video viral Tribuners, seorang warga Surabaya yang menangis di trotoar, kemudian dibantu oleh Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Nah, di sini sudah hadir warga tersebut, yakni Mbak Intan. Selamat datang Mbak Intan. Selamat datang Mbak Cindy. Iya, Mbak Intan, ini di sini kita mau mencari tahu Mbak sebenarnya itu seperti apa sih Mbak kisah di balik video viral itu. Mungkin Mbak Intan mau bisa berceritakan dari awal nih Mbak, itu apa yang terjadi Mbak sebenarnya? Jadi gini Mbak, pada waktu itu, hari itu saya melakukan aktivitas seperti biasa. Terus ya namanya ini ya, orang kalau misalnya mau ngelihat berita, itu kan pasti cepet ya. Terus saya tahu kalau sedang ada kerusuhan, sedang ada demo, salah satunya di Surabaya. Terus saya cuma tahu, oh iya nanti ada demo nih di Surabaya. Waktu itu aku tuh taunya demo di mana namanya, Kapolda waktu itu. Oke, di Ahmad Yani. Di Ahmad Yani, iya betul. Dan demo serta aksi menyalakan 1000 lilin untuk mengenang almarhum Afan itu. Saya pikirnya, oh di daerah Ahmad Yani nih demonya nih gitu. Nah, sedangkan aktivitas saya itu mayoritas di tengah kota. Gitu. Nah, pada waktu itu saya sudah melakukan kegiatan seperti biasa. Saya ini ingin membeli barang. Dan itu memang adanya di, boleh nyebut nama ininya nggak sih Mbak? Nama tempatnya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Salah satunya itu di PJ Junction. Ada di barangnya itu memang ada di situ. Nah, sedangkan perjalanan dari tempat kerja menuju ke PJ Junction itu lancar-lancar aja karena masih mungkin pada waktu itu demonya masih ini ya, masih di Gerahadi waktu itu ya. Saya setelah tahu semuanya, oh ternyata ada di Gerahadi juga gitu. Nah, cuman pada waktu setelah kesini saya mikirnya selama perjalanan itu lancar, kalaupun padat itu karena lampu merah aja gitu loh. Itu sekitar jam berapa Mbak Intan? Jam berapa ya waktu itu ya? Malam ya, sudah malam? Belum, waktu itu masih agak sore. Oh, masih sore. Iya, masih jam 6 kalau nggak salah. Sekitar jam 6 ya? Iya, jam 5, jam 6 gitu loh. Itu masih masih relatif lancar gitu. Nah, di tengah-tengah jalan saya tuh langsung keinget, oh iya ya, memang si barangnya ada di PJ Junction, tapi kayaknya di tempat lain ada. Aku tuh gitu. Coba mampir mau ke tempat ini dulu aku gitu. Nah, arahnya memang dekat dengan kantor Pemkot. Tapi pas waktu saya mau belok itu tokonya tuh sudah mau ditutup. Gitu. Nah, di situ tuh aku nggak kepikiran yang macam-macam ya. Atau mungkin memang akunya yang nggak tahu jadwal dari toko tersebut atau gimana. Aku mikirnya, oh ya udah ini kayaknya emang harus disuruh ke BJ Junction nih aku gitu. Ya sudah, saya ke BJ Junction. Dan kalau nggak salah waktu itu aku sempat lihat jam itu udah jam 6:30, 7, setengah 8 kayaknya. Sempat mampir ke sana ya Mbak ya? Mau mampir tapi seharusnya
itu kan belok ke kiri terus putar balik. Tapi kalau kita nggak belok kiri, kita bisa lihat toko itu tuh gitu loh. Oke. Itu sudah gelap posisinya. Udah kayak udah mau ditutup tokonya gitu. Jadi aku mikirnya, oh mungkin emang sudah mau ditutup. Aku atau mungkin kayak gimana aku nggak tahu. Oh ya udah, aku akhirnya langsung bablas ke arah BJ Junction gitu. Kemudian sampai terjebak macetnya ya berarti ya? Iya. Nah di BJ Junction itu kan sempat ada beberapa orang yang ngomong, kok kamu nggak lihat ini sih, nggak lihat HP sih, nggak lihat berita sih gitu. Nah pada waktu itu HP aku tuh lowbat posisinya Mbak, lowbat. Terus kalau misalnya aku buat scroll itu kan nguras baterai juga ya. Dan aku juga mikirnya aku akan pakai HP ini untuk alat pembayaran gitu loh. Jadi aku nggak ngecek dan aku fokus cari barang yang aku butuhin itu kan gitu. Karena juga udah tahu lokasinya di mana, jadi maunya langsung aja gitu. Betul, dan aku juga mikirnya satu, demonya ada di Ahmad Yani, dan yang kedua nggak mungkin sampai malam dong demo. Bayanganku tuh gitu, kayak kayak demo-demo yang sebelumnya. Sebelumnya kayak demo-demo biasa kan. Ya udah akhirnya aku ya agak sedikit nyantai dalam artian itu aku fokus cari barang terus sambil jalan-jalan. Udah selesai terus aku pulang seperti biasa. Aku sempat lihat HP, sempat lihat jam itu sudah jam 9:30, jam 9:30 kayaknya. Oke, 9:30. Iya, gitu. Akhirnya berarti rutenya itu gimana Mbak? Berarti dari BJ Junction ke arah pulang itu? Dari arah BJ Junction itu aku lewat arah yang jalanan yang kalau mau ke Tugu Pahlawan ya. Tapi nggak sampai situ, yang bisa langsung belok ke kanan. Ada gang yang belok ke kanan terus tembusnya jalan Gemblongan. Oh iya, lewatnya di situ. Iya, lewat situ. Itu masih ramai lancar. Ramai lancar. Kayak ya seperti biasa, kayak nggak ada apa-apa. Terus ada lampu merah Siola. Nah itu kan aku belok kiri. Ya itu juga ya biasa. Ya ada kendaraan juga gitu loh. Lewat situ Genteng Kali, depan Cak Durasim, terus ada jembatan yang kalau misalnya mau lurus mau ke Undaan, tapi aku belok ke kanan. Yang tembus ke mana? Ke Garnisun. Situ. Aku belok situ, Garnisun aku belok kiri. Belok kiri jalan ke arah Balai Kota, Sate Ondomohen. Nah, jalanan di situ itu kan kadang memang ditutup, kadang memang dibuka kan. Jadi kendaraan di situ tuh semuanya pada belok kiri. Ya aku mikirnya ya kan jalanan di situ memang kadang buka tutup gitu kan. Jadi kayak aku mikirnya ya biasa aja. Ya aku belok kiri terus habis gitu putar balik ke kantor Satpol PP, Pemkot, akhirnya aku belok kiri. Nah, pas udah belok kiri di depan Pemkot itu udah mulai agak padat. Dalam artian padat itu mungkin orang juga bertanya-tanya sama kenapa, ada apa ini gitu. Salah satunya juga aku loh. Ada apa ini aku ngeliat jalan gini. Loh, ada barier ditutup, ada Pak Eri juga di situ. Posisinya Pak Eri sedang apa waktu itu? Ini mengarahkan jalan. Jadi kayak belok gitu kan. Aku sempat buka ini nih, pintu mobil kan. Itu Pak Eri belok semuanya belok gitu. Harusnya dipindah gitu. Nah, aku kan langsung mikir, loh kalau belok kiri aku lewat mana ya? Aku tuh sempat berhenti di situ. Jadi langsung seketika tuh langsung berhenti. Nah, aku ya namanya orang kan, memang kita sudah ada pikiran, oh ya nanti lewat sini. Cuman kan daripada untuk memastikan juga, terus juga daripada aku bingung juga, aku bertanya kan. Aku bertanya, Pak ini ada apa? Satu pertanyaan yang pertama, loh Mbak, ini ada demo. Terus aku langsung mikir, loh bukannya demonya di Ahmad Yani ya, saya tuh gitu. Bergerak Mbak masanya gitu. Itu Mbak Inen tanyanya ke siapa waktu itu? Kayaknya salah satu anggota. Salah satu anggota, terus habis gitu, kalau misalnya ditutup,
saya pulang lewat mana ya Pak? Saya sempat nanya gitu. Terus bapaknya tanya, mbaknya rumahnya di mana? Rumah saya di Gubeng. Saya gitu. Terus gak selang lama mungkin anggota itu bilang ke Pak Eri mungkin ya. Karena sempat gak selang lama bapaknya itu balik lagi terus bilang, Mbak coba mobilnya diparkir yang betul ya. Karena mengganggu pengendara yang lain gitu. Ya udah terus akhirnya saya parkir yang benar, saya pinggirkan, saya matikan, saya keluar. Keluar tuh saya dalam posisi itu saya cuma mikir kalau ini aku lewat sini lurus berarti nanti aku begini. Sambil mikir sebetulnya iya betul. Lewat mana soalnya bukan jalan yang biasa dilalui. Iya betul. Sambil mikir oh ya nanti lewat sini. Oh iya. Nah itu memang karena saya juga maksudnya mau tanya lagi ke bapaknya. Ya saya kan sebagai ini ya manusia kan etikanya kalau bertanya itu kan lebih baik keluar bicara langsung seperti itu kan. Nah karena saya sempat berdiri sempat melihat bapaknya sedang sibuk membantu Pak Eri. Ya sudah saya duduk di trotoar itu. Gitu. Sambil nunggu berarti itu. Iya sambil nunggu terus di situ saya baru lihat HP. Oh ternyata masanya bergerak ada di beberapa titik aku gitu. Gitu. Itu sudah posisi panik ya Mbak berarti iya, saat itu ya? Betul. Bener-bener yang maksudnya udah kan udah malam juga udah malam terus lihat mana lagi ya lihat mana. Nah pada saat itu juga biasanya kalau ada sesuatu di jalan. Saya tuh kalau ada apa-apa langsung telepon ke almarhum papa. Oh iya. Gitu. Terus jadi kayak recallingnya tuh kayak, aduh kalau ada kejadian tuh selalu ngabarin papa gitu kan. Kayak triggernya tuh di situ. Tapi sekarang aku udah nggak bisa telepon nih kayak gitu kan. Mohon maaf berarti papanya sudah nggak ada ya Mbak? Iya sudah nggak ada. Dan ketika kejadian itu terjadi berarti otomatis langsung keingetnya sama papa yang selama ini ngebantu ya Mbak? Iya. Walaupun memang ngebantunya itu kadang cuma lewat telepon ngasih tahu jalan, kadang langsung disamperin kayak gitu. Nah di situ tuh secara tidak langsung tuh kayak inget gitu kan. Cuman kan ya aku langsung inget, iya tapi sekarang papa udah nggak ada kan kayak gitu kan. Nah mungkin karena masih kebawa emosi nangis itu kan, saya nggak tahu tiba-tiba Pak Eri datang menemuin gitu. Nah kebetulan memang Pak Eri tanya namanya siapa, rumahnya di mana gitu. Coba telepon ibunya. Gitu. Di situ saya langsung tambah nangis karena ibu saya juga udah nggak ada Mbak. Baru setahun yang lalu. Itu jadi kayak ke trigger lagi gitu kan. Akhirnya saya tambah ngejer gitu. Maksudnya kayak makanya kan saya sempat bilang waktu itu sebelum itu kan Pak Edi juga bilang coba hubungi orang tuanya Mbak, kasih tahu kalau Mbaknya masih di luar dalam kondisi yang mencekam, chaos supaya biar orang tuanya nggak khawatir. Pak Eri tuh bilang seperti itu. Terus saya langsung, saya tuh berusaha buat ngontrol. Maksudnya ini saya berhadapan sama Pak Wali Kota nih, tapi di satu sisi lain saya juga spontan langsung bilang, saya udah nggak punya orang tua Pak. Agak sedikit emosional gitu kan. Saya sempat waktu habis itu tuh kayak ngerasa nggak enak juga gitu kan, maksudnya berhadapan langsung sama Pak Wali nih kayak gitu. Di situ saya langsung bilang, saya sudah nggak punya orang tua Pak, saya gitu. Terus coba mungkin dihubungin di rumah di sini saya tinggal sama siapa gitu. Ya saya langsung bilang, saya tinggal sendirian di sini, saya cuma tinggal sama ART, sama Rewang, saya bilang gitu. Di situ saya langsung udah yang masih tetap berusaha buat ngontrol emosi, terus juga biar bisa agak tenang juga. Tapi pas waktu itu kan langsung sama Pak Eri, langsung disuruh cepat masuk mobil, dibantu sama asisten
pribadinya Pak Eri yang perempuan. Pas waktu masih yang saya sempat minta maaf ya Pak. Jadi kayak maksudnya saya nggak ada maksud buat buat berteriak atau buat melawan atau buat nggak enak seperti ke Pak Eri. Saya sempat ya Pak, maaf ya Pak, saya gitu maksudnya spontan aja gitu. Terus habis gitu pas waktu kan saya memang jalannya agak pelan dari arah trotoar mau ke pintu. Akhirnya kan saya dibantu sama asisten pribadinya Pak Eri yang perempuan. Mbaknya yang nyetir, saya yang duduk karena supaya biar saya tenang. Nah itu pada waktu mau masuk itu ternyata dari arah Grand City itu polisi sedang nembak gas air mata gitu. Saya kira saya sempat dikasih masker sama air minum gitu. Gitu makanya. Berarti ya. Karena kalau misalnya kita melihat dari video ya Mbak, terlihatnya kan memang posisinya Mbak Intan duduk di trotoar sambil menangis. Cuman kan yang tidak netizen ketahui, mungkin nggak begitu dengar dari videonya, bahwa itu bukan tangisan orang yang tersesat tidak sudah pulang gitu, tapi memang teringat orang tua yang sudah nggak ada. Yang kemudian posisi seperti itu, ada pertanyaan pula dari Pak Eri ya semakin trigger ya. Iya betul. Oke. Baik Mbak Intan, kemudian dari posisi itu diantar sama asisten pribadinya Pak Eri itu menuju ke rumah dinas. Itu untuk dititipkan dulu mobilnya seperti itu. Pada waktu itu Pak Eri bilang, kan sempat ada dialog juga waktu yang masih di trotoar itu. Pak Eri bilang, ya sudah mbaknya yang tenang ya, istirahat dulu di rumah saya. Nah itu saya masih dalam keadaan emosi, saya bilang, emang rumahnya bapak di mana? Saya gitu. sempet gitu saya. Terus Pak Eri-nya bilang, itu di belakangnya mbaknya gitu. Terus saya tuh tahu dalam keadaan tidak sadar. Terus saya juga berusaha untuk ngontrol itu, kayak ya ini Pak Wali, kayak ini kamu posisi lagi di sini, tapi di satu sisi lain kayak masih emosional campur juga gitu kan. Terus juga masih mikir, kalau misalnya aku nunggu di sini terus nanti aku pulangku gimana, terus jam berapa, kayak gitu. Jadi kayak kecampur semuanya gitu kan. Di situ yang ngebikin kayak sempet berhenti, sempet tenang sebentar, tapi ternyata ada polisi lagi nembak gas air mata. Akhirnya yaudah cepat tunggu di dalam aja gitu. Ini ya nanti ketemu sama istri saya. Pak Eri bilang seperti itu. Akhirnya langsung dibantu sama asisten pribadinya. Mobil saya diparkirkan. Terus itu saya masih nangis. Terus masih yang bingung juga, gemeter juga. Terus pas turun saya disambut sama Bu Rini waktu itu. Itu Bu Rini sudah ada di rumah. Iya betul, iya. Oke. Gitu. Kemudian di rumah dinas itu apa yang terjadi Mbak? Maksudnya Mbak apakah sempat istirahat dulu atau seperti apa? Pada waktu itu masuk ke ruang tunggu ya, kayak sepertinya ya. Karena cuman ada sofa sama TV besar. Nah di situ saya dikasih mineral water juga. Terus saya juga dipinjami power bank buat ngecas HP ya. Di situ ada anaknya Pak Eri juga yang perempuan. Jadi duduk di depan saya ditemenin sama asisten pribadinya Pak Eri yang bantuin saya di depan. Kemudian datang lagi Mbak dari belakang, sepertinya asistennya Bu Rini sepertinya. Karena lebih banyak berdialog sama Bu Rini gitu. Di situ terus Bu Rini memang, ya udah Mbak yang tenang dulu, duduk dulu, biar pikirannya jernih. Maksudnya saya ditenangkan sama Bu Rini di dalam. Itu masih emosional kan Mbak saat itu? Sudah agak berkurang sih Mbak, karena memang maksudnya di satu sisi lain saya kayak ayo kamu yang tenang, kalau nggak tenang kamu nggak bisa berpikir jernih kayak gitu. Kayak ada omongan-omongan, terus gimana pun caranya supaya biar aku nggak terlarut juga seperti itu. Akhirnya aku tetap duduk diam di sofa, terus aku minum, sempat yang
istighfar waktu itu, tarik nafas, terus HP sudah sedikit agak nyala, terus saya lihat ada beberapa anggota keluarga yang berusaha coba telepon sebetulnya pada waktu itu, cuman aku mau telepon mungkin masih belum kuat ya baterai HP-nya karena udah lowbat banget kan. Terus akhirnya saya duduk, terus saya ngelihat di layar TV sempat ada beberapa kali asap di TV itu, terus Bu Rini sama asistennya, sama anaknya itu berdialog. Wah, itu sepertinya lagi ini nih ada polisi lagi lagi nyemprotin gas air mata gitu. Saya cuma ngelihat gitu. Itu di TV-nya maksudnya berita kah atau apa? CCTV sepertinya ya. CCTV dari rumah dinas. Di depan. Di depan rumah dinas. Iya. Jadi kelihatan sekali ada Pak Eri sama beberapa jajaran, kayaknya ada Cak Armuji juga kayaknya. Tapi gambarannya kayak Pak Eri di sebelah kanan, Cak Armujinya di sebelah kiri gitu loh. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Cuman iya itu gitu. Cuman kan saya nggak tahu yang sebelah mana. Cuman saya taunya Pak Erinya pakai baju hitam gitu aja. Berbeda dari dari orang-orang yang lain gitu loh. Jadi saya tahu, oh berarti Pak Eri di sebelah kanan. Mungkin itu ya yang Cak Ji mungkin itu ya. Cuman saya juga nggak tahu. Saya juga nggak nanya, nggak segala macam gitu kan. Oke. Jadi memang dari Cak Erinya sendiri standby di depan itu ya Mbak? Betul. Tetap untuk mengatur arus lalu lintas. Iya, betul. Oke, Mbak Intan itu Mbak Intan ngecek nggak jamnya dari sampai berapa lama Mbak Intan ada di rumah dinas itu Mbak sampai akhirnya pulang ke rumah? Pada waktu itu aku kan sempat ini nih Mbak, bisa pakai ponsel agak lama. Terus aku tuh sempat diam-diam foto ibu dari belakang. Tapi saya sebut itu nggak ada maksud. Saya nggak ada maksud, cuman kayak buat pribadi aja gitu loh. Kalau pernah ditolong sama Wali sama istri gitu kan. Nah di situ pas kebetulan kena ke TV-nya. Nah itu ada jamnya, ada jam sama tanggal. Nah itu pas saya lihat gini, oh udah jam 22:24 apa 22:14 gitu. Iya. Pokoknya sekitar jam 10 mau ke setengah 11 kayaknya. 22:14 apa 23 apa 24 gitu loh. Lupa. Saya gini loh, berarti udah malam ya gitu. Di situ saya mikir, kok tumben demonya maksudnya larut terus sampai malam, terus kok sampai polisi itu sampai mengeluarkan gas air mata. Itu tuh aku masih nggak tahu, masih belum lihat berita atau belum lihat yang lain gitu kan. Aku cuman karena udah baterainya udah agak penuh, aku mau coba telepon om saya gitu kan. Karena memang walaupun orang tua sudah nggak ada, saya kan masih ada yang dituakan di keluarga. Nah saya coba telepon, itu nggak diangkat. Mungkin saya mikirnya sudah malam, sudah beristirahat mungkin ya. Jadi ya sudahlah. Akhirnya saya chat aja, saya kasih tahu, posisi saya di sini, saya dibantu, alhamdulillah dibantu oleh Pak Eri beserta istri. Ini Intan sudah nggak apa-apa gitu. Supaya nggak khawatir aja. Iya, supaya biar nggak khawatir dan tahu kalau kan kita kalau ngechat sama telepon itu kan pasti ada jamnya kan. Jadi biar tahu kondisi saat itu juga gitu. Gitu. Mostly keluarga di Surabaya Mbak Intan? Iya, Surabaya dan Jakarta. Di Jakarta. Iya. Lanjut ke jadi Mbak Intan, jadi dari rumah dinas sekitar jam 10:30, kemudian sampai ke rumah apakah tetap membawa mobil Mbak Intan atau seperti apa? Pulangnya akhirnya dianterin sama salah satu anggotanya Bapak naik motor. Diantar naik motor kan nggak memungkinkan naik motor. Betul. Karena pada waktu itu akhirnya kan saya ikut ngelihat berita kan. Oh ternyata kayak gini kondisinya Surabaya. Oh gini gitu kan. Terus akhirnya aku juga sempat bantuin ibu. Kan ibu sempat dialog juga sama asistennya. Kayaknya ini maksudnya lebih kayak mengomentari keadaan
saat itu juga kan, ibu tuh sempet berucap, aduh Surabayaku dirusak gitu kan, pot-potnya dilemparin gitu. Nah pas kebetulan berita yang saya lihat ini, pas memang ini lagi ngedorong pot yang yang fasum yang yang bundar-bundar di jalanan Grand City itu. Oh iya. Yang bulat hitam terus ada. Nah, maksudnya saya langsung, ibu, iya ini. Akhirnya saya memberanikan diri maju ke beliau. Saya lihat, iya bu ini. Coba lihat mbak gitu. Ya ampun gitu. Maksudnya kayak sedih gitu kan. Kayaknya kalau orang, saya tuh akhirnya, maksudnya saya tuh juga gak ada niatan apa-apa ya. Saya cuman mikirnya, saya kan sudah hidup lumayan lama juga ya, hampir 30 tahun di Surabaya. Kalaupun ada apa-apa itu Surabaya nggak pernah seanarkis ini gitu kan. Maksudnya bisa diajak bicara dengan baik. Kalaupun ada salah paham atau berbeda pendapat dengan kota satu dan kota yang lain, Surabaya itu tergolong yang masih damai gitu loh mbak. Maksudnya nggak seperti kemarin itu. Saya tuh bilang seperti itu di depannya Bu Rini. Terus Bu Rini bilang, iya mbak kayaknya ini bukan orang Surabaya. Mungkin ada beberapa pendatang sama ada provokator yang lain seperti itu. Iya mungkin ya ibu ya, saya juga kurang tahu kalau sudah ke arah situ gitu kan. Terus ibu tetap ngeliatin karena beberapa berita yang saya pegang itu memang benar-benar dihancurin mbak. Fasum-fasum yang ada di jalanan depan Grand City. Kan itu ada jembatan ya ke kiri, ke tengah, sama yang ke bawah kan. Itu semuanya benar-benar dirusak gitu loh. Jadi itu Bu Rini juga memantau terus ya mbak? Iya betul. Jadi kayak mungkin memang gambaran saya, permisi mbak. Pak Eri langsung terjun di luar, mungkin mengarahkan lalu lintas, ibu di dalam memantau lewat perkembangan lewat sosial media. Saya mikirnya seperti itu. Jadi kayak semuanya juga sama-sama bekerja gitu. Sampai pada akhirnya nggak lama dari itu ibu pamit kan sama saya, mbak, saya izin pamit ya, saya mau istirahat. Nah di situ saya baru langsung ngeliat HP, loh udah jam 12 lebih. Berarti sampai jam 12 iya betul. Iya sampai jam 12 lebih, udah jam 12 mau setengah 1 kayaknya gitu. Terus akhirnya ibu pamit masuk ke dalam, diikuti sama anaknya sama asisten pribadinya, saya sendiri di situ. Terus saya mikir ini pulangnya gimana ya saya ya gitu kan. Terus akhirnya saya sempat keluar dari ruang tunggu itu ke pos penjagaan. Saya bertanya, Pak permisi, ini saya sudah boleh pulang atau belum? Atau mungkin kondisi di luar bagaimana ya? Saya kurang tahu, saya gitu. Terus bapak anggotanya itu bilang, sebentar ya mbak, saya coba tanyakan ke bapak, ke Pak Eri, ditunggu dulu ya gitu. Oh iya pak. Ya sudah, akhirnya saya masuk, saya nunggu lagi. Saya nunggu kurang lebih 15-20 menitan, ada yang masuk terus bilang, mbak kondisi di luar masih belum kondusif. Memang mungkin di depan sini sudah nggak ada sudah landai, sudah nggak ada pendemo, tapi di beberapa titik itu masih banyak pendemo. Apalagi rumahnya mbaknya, akses menuju ke rumah mbaknya itu lagi dikepung, kayak istilahnya kayak lagi dikepung massa gitu. Terus oke. Ini jadi gimana ini pulangnya? Iya, saya mikir, aduh gimana ini ya pulangnya gitu kan. Terus nggak selang lama bapaknya itu masuk lagi ke dalam, mbak ini ada info dari bapak, kalau misalnya mbaknya pulang bisa, tapi diantar naik motor, mobilnya ditinggal di sini gitu. Terus saya gini, oh gitu ya, terus ngambil, berarti besok harus ngambil dong. Bayangan saya tuh gitu. Saya sempat nawar, coba Pak ditanyakan ke Bapak, bisa nggak kalau saya tetap bawa mobil, tapi diiringi mungkin sama Bapak atau sama
anggota yang lain naik motor, saya bilang gitu. Jadi memang untuk kalau misalnya kan bayangan saya mungkin Pak Eri juga pengen warganya selamat nih, gitu kan. Jadi kayak gambaran saya mungkin biar Bapak tahu kalau saya juga aman, diiringi gitu kan. Coba Pak minta tolong ditanyakan ke Pak Eri, bisa nggak kalau seperti itu gitu. Nah nunggu yang itu yang agak lama, terus akhirnya saya keluar, akhirnya saya nunggu di pos penjagaan. Di depan? Iya betul. Saya nunggu, terus bapaknya itu balik duluan. Terus Mbak sebentar ya, saya nggak bisa jawab karena bapak ternyata posisinya lagi di kantor balai kota, ini mau balik pulang gitu. Jadi kayaknya bapak sendiri yang menjawab gitu. Ya terus nggak selang lama Pak Eri datang bawa mobil, terus bapak dialog lewat dari dalam mobil, kacanya dibuka, bapak kasih tahu, Mbak memang di sini kurang lebih hampir sama kayak bapaknya yang tadi. Di sini memang sudah sepi, sudah landai, tapi ini Mbak, demonstran ini itu bergerak dan mereka mengincar pos polisi. Pak Eri bilang seperti hari itu. Jumat ya Mbak? Iya. Oh gitu ya Pak, saya gitu. Pasti Mbaknya kalau pulang bawa mobil itu pasti masih susah. Akhirnya bapak yang anggotanya Pak Eri itu saya bantu cek jalan ya Pak. Akhirnya keluar ngecek naik motor. Terus nggak selang lama balik. Iya Mbak, betul Pak. Kayaknya nggak bisa kalau pulang bawa mobil gitu. Itu memang nggak memungkinkan. Iya nggak memungkinkan. Terus Pak Eri bilang nggak apa-apa Mbak, mobilnya dititipin di sini aja, di sini aman kok, bilangnya seperti itu. Mbaknya pulang naik motor, dianterin sama bapaknya gitu. Tapi semuanya ya terserah, kembali lagi ke Mbaknya. Pak Eri memang mau kembalikan lagi ke saya gitu kan. Nah di situ kan saya juga mikir, iya kalau saya nggak pulang, ya saya masa di sini, saya gitu kan. Kalaupun pulang memang saya kan nggak tahu kondisi lapangan yang sebetulnya seperti apa kan. Cuman karena bapak anggotanya Pak Eri sudah bantu ngecek, terus Pak Eri juga mungkin ngelihat CCTV juga dari kantor balai kota, akhirnya ya sudah deh nggak apa-apa deh pulang diantarin naik motor gitu. Berarti ketika pulang diantarin naik motor, Mbak Intan bisa melihat sendiri kondisinya saat itu seperti apa Mbak? Betul. Jadi memang ya masih keotik itu masih keotik, masih ada beberapa tempat itu masih para demonstran itu masih ngebakar pakai ban bekas, ada yang ban bekas, terus ada potongan kayu. Itu di tengah jalan. Iya betul. Nah saya waktu diantar naik motor itu kan bapaknya itu bilang, saya antar naik motor lewat jalan tikus ya Mbak, kayak gitu. Oh iya Pak gitu. Pokoknya yang kan sempat ditanya kan, alamat rumahnya Mbaknya di mana? Di sini di Gubeng sini. Oh berarti lewat sini ya. Iya itu kalau yang lewat arah depannya mana? Grand City saya gitu. Oh berarti kalau misalnya lewat belakang, lewat rumah sakit Husada Utama, berarti nanti lewat sini bisa puter balik lewat Biliton, Jalan Nias, atau mungkin lampu merah Dr. Sutomo belok kanan yang tembus ke Dharma Wangsa. Oh iya Pak bisa saya gitu. Oke gitu. Ya kan bayangan saya mungkin bapaknya sudah ngerti. Ya udah saya ngikut aja, diantarin naik motor. Saya sudah berada di Husada Utama. Karena kan akhirnya lewat mana itu belakang Pemkot, SMA Komplek, terus perumahan daerah yang ada perempatan SMA 5, itu kan ada lampu merah itu. Nah itu bapaknya sempat lewat rumah-rumah daerah situ. Berarti jadi sempat betul-betul jalan tikus ya? Betul, jadi sempat agak ngelawan arus. Jadi lewat gang situ kan akhirnya tembus ini nih rel kereta api ya. Rel kereta api situ, terus akhirnya kan tembus
mana Santa Agnes. Iya. Santa Agnes itu, nah akhirnya kan belok ke kanan ada apa pom bensin yang kalau belok ke kiri tembus mana itu rumah kereta api. Pokoknya ada kayak ada base campnya kereta api gitu loh Mbak. Dulu tuh aku taunya dulu almarhum papa tuh bilangnya ini loh rumahnya kereta api gitu. Jadi iya, jadi di mindset saya, oh ini kan rumah kereta api saya gitu. Nah akhirnya kan tembus itu, tembus jalanan mana namanya lampu merah rumah sakit Husada Utama kan. Akhirnya tembusnya di situ. Nah di situ tuh ada demonstran juga. Kan niatnya bapaknya yang mau nganterin saya itu mau putar balik terus lewat SMA 4 PDAM belok kiri. Nah itu nggak bisa. Itu di depan tertutup juga. Iya, di depan Depot Selamat itu ini masih banyak demonstran, bahkan kayaknya ada yang baru datang deh Mbak. Jadi kayak ada yang ngarahin parkir sini. Terus ada yang nuang kayak minyak gitu, minyak gas. Terus akhirnya nyembur lagi. Terus aku bilang, nggak apa-apa Mas, belok kanan aja, bisa kok lewat yang sana. Aku bilang gitu. Terus bapaknya tuh sempat nanya, ini jalanan sini kan sudah rumahnya mbaknya kan? Iya Pak, tapi kan ini sudah dini hari, itu banyak gang yang ditutup, kayak gitu. Terus akhirnya kan saya tunjukkan, itu loh Pak, tuh kan banyak yang ditutup gitu. Terus akhirnya, oh ya udah deh, berarti nanti ini kita lewat Pucang ya, karena ada perempatan kalau dari arah Dr. Sutomo, Geraha Merta, Dharma Wangsa, lurus itu kan ada lampu merah. Iya. Nah, ya sudah ada lampu merah kan itu mbaknya. Nah, masnya tuh niatnya mau lurus, tapi kok lampu merah di situ kan nggak berfungsi. Ternyata kan di situ ada pos polisi kecil Mbak. Itu juga dibakar. Dibakar juga, Itu. Di situ saya langsung banget ya Mbak. Betul, saya langsung wah kalau kayak gini ya memang benar katanya Pak Eri, kalau rumah saya kayak dikepung gitu loh, maksudnya. Jalan sekitarnya. Iya pas di tengah-tengah dan memang ngincar pos polisi kan. Saya langsung baru inget, oh iya. Kalau misalnya dari arah Grand City mau ke rumah kan saya biasanya lewat lampu merah mana itu Hotel Sahid. Itu kan di Gubeng pojok ada pos polisi. Iya, benar. Saya langsung, oh kalau misalnya memang ngincarnya pos polisi, ya benar saya nggak bisa lewat situ gitu kan. Di situ saya tuh baru ngeh. Terus akhirnya bapaknya itu nanya, ini benar lewat sini? Iya Pak, benar lewat sini. Waduh, sempet gitu. Ya mungkin juga agak deg-degan juga ya bapaknya. Cuman saya bilang, saya juga batin, ya memang ini jalanan rumah saya Pak, saya gitu kan. Nah ternyata kan itu kalau misalnya dari arah mana namanya Raya Kertajaya, itu kan ada viaduk tuh Mbak. Nah kalau mau ke rumah saya tuh putar balik, terus ada gang masuk situ. Nah di depan viaduk itu juga lagi ada yang bakar-bakar, lagi banyak demonstran juga. Saya juga kaget, loh saya gitu. Sampai sini. Sampai sini. Saya langsung mikir, saya langsung ngeliat viaduk gitu kan. Wah kalau saya bawa mobil, ya nggak bisa. Di dalam bawah viaduk, bawah jembatan itu juga banyak demo. Jadi kayak ditutup jalannya. Gitu. Ya ampun. Oke. Sampai bapaknya yang nganterin banget loh itu Mbak. Iya. Saya bapaknya tuh akhirnya ngematiin ini mesin motornya. Terus sempet agak dituntun, permisi Pak, kita mau lewat, kita mau pulang, rumah kami di situ gitu. Ini bapaknya itu? Iya, itu saya ngeliat sekitar itu udah kayaknya udah campur aduk ya. Entah itu demonstran atau provokator, itu ada yang sudah ada yang bawa botol, terus bawa jerigen kecil gini. Waduh, kok kayak gini ya? Ya permisi Pak, kita mau pulang, saya gitu. Dikasih jalan. Akhirnya dikasih jalan. Itu udah nggak ada orang lewat lagi Mbak? Lalu lintasnya seperti apa? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Kosong. Oke. Perjuangan Mbak Intan ya untuk sampai ke rumah. Betul. Berarti posisinya adalah ketika sampai rumah menghubungi keluarga, itu langsung ya Mbak ya. Kemudian
besoknya Mbak Intan? Besok pagi. Besok paginya Mbak Intan arah balik untuk mengambil mobil ke rumah Bapak Eri berarti? Iya. Itu posisi kan puing-puing kan masih banyak ya, tapi itu masih udah bisa dilewatin Mbak? Bisa. Ada beberapa yang memang mungkin kalau bawa mobil agak sedikit kesusahan ya, karena mungkin belum dibersihkan. Tapi ada beberapa tempat itu yang mungkin dibantu warga setempat juga ya. Jadi kayak ada bekas apa namanya? Disapu gitu. Iya, bekas disapu, kayak disapu. Jadi kayak mungkin di sini nih awalnya. Tapi pas saya lewat situ itu udah berpindah gitu kan. Saya juga udah sempet pinggirin gitu ya. Sempet ngefoto juga kan. Ternyata kayak gini ya gitu semalam. Jadi kayak bener-bener ini banget ya, chaos banget ya. Jadi itu hari Sabtu Mbak Intan? Sabtu pagi. Sabtu pagi. Kemudian sampai di rumah dinas Pak Eri itu ada Pak Eri dan Bu Rini saat itu? Ada. Kemudian itu seperti apa Mbak? Nah, pada waktu paginya itu kan saya juga nggak tahu ya, maksudnya apakah saya bisa bertemu terus mengucap atau bertemu yang benar-benar dialog atau cuman sekedar mengucapkan terima kasih. Saya nggak ada, maksudnya saya nggak tahu. Memang ada pemikiran seperti itu, cuman ya let it flow aja lah, jalanin aja lah gitu. Saya ke pos penjagaan, saya sepertinya lagi mau pergantian ini ya, penjaga, terus oh ini mbaknya yang semalam gitu. Oh iya Pak. Terus ada yang baru datang. Oh ini mbaknya mau ambil mobil gitu. Iya Pak, saya mau ambil mobil. Sebentar ya Mbak gitu. Oh iya saya gitu. Saya nunggu lagi di pos penjagaan. Ya mungkin ya dari pos penjagaan itu bapak-bapaknya laporan atau mungkin ngasih tahu ke Pak Erinya. Salah satunya itu bapak yang semalam nganterin saya itu ada juga. Masih ada gitu kan. Bentar ya Mbak, saya coba ini saya tanyakan ke Pak Eri gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa, saya tunggu sini gitu. Terus 10-15 menitan bapaknya keluar. Mbak sama bapak disuruh nunggu. Jangan langsung pulang gitu. Ya kayaknya dari Pak Erinya juga ada yang mau ngomong langsung juga ya Mbak. Betul. Ya. Terus akhirnya bapak itu pulang. Bener-bener orang baru semua kan yang di situ. Saya gini, ini sampai jam berapa ya saya gitu kan. Terus akhirnya ada asistennya bapak yang semalam, asisten yang perempuan datang. Nah saya sedikit lega, aduh untung akhirnya ada yang kenal gitu kan. Mbak coba, saya kan akhirnya bercerita, tadi sama bapak yang anterin saya pulang, itu katanya saya disuruh nunggu. Maksudnya ini kan juga udah lumayan. Menurut saya tuh udah 20 menitan tuh udah cukup udah cukup waktu untuk nunggu. Ini terus kayak gimana gitu kan. Coba mungkin bisa di follow up lagi, pikir saya tuh gitu. Oh iya Mbak gitu. Terus mbaknya ke dalam, terus kalau yang sama mbak yang perempuan ini kan nggak seberapa lama. Terus keluar, iya Mbak kayaknya masih ini ya, masih siap-siap Bapak gitu. Kayaknya kalau misalnya mbaknya mau langsung pulang nggak apa-apa. Oh ya sudah, berarti maksudnya memang nggak bisa ketemu. Terus ya sudah, itu saya sudah mau pamit sama beberapa bapak di pos penjagaan. Bapak saya pamit dulu ya, saya gitu. Oh iya Mbak, itu terima kasih banyak, saya gitu. Saya sudah nyalain mobil. Terus dipanggil lagi ada 2 orang. Jadi mbak yang asisten perempuannya itu sama satu lagi ajudan. Sudah posisi rapi soalnya. Mbak jangan pulang dulu gitu. Bapak mau bicara gitu. Oh iya Mas, oh iya Mbak. Akhirnya saya matiin mobil, terus soalnya langsung masnya sama mbaknya itu bener-bener yang berdiri di samping mobil gitu loh Mbak. Jadi kan kayak ditungguin gitu kan. Oke. Akhirnya tak matikan, terus saya ngikutin mereka berdua. Pas diajak ke ruang tamu, di situ sudah ada Pak Eri. Sama Bu Rini juga. Iya betul. Kemudian apa Mbak yang dibicarakan saat itu? Ya, ternyata di situ Pak Eri bercerita dari sudut pandangnya Bapak. Jadi Bapak itu cerita, iya Mbak, saya itu lihat
dari kejauhan. Waduh, yang nyetir perempuan malam-malam. Kok ya masih di luar gitu. Bapak sempat gitu. Tapi itu sendirian atau sama orang atau ada orang di sampingnya ya. Kan saya nggak kelihatan Mbak dari kaca mobil, dari kejauhan gitu bilangnya. Oh iya Pak gitu. Lah kok pas saya suruh Mbaknya belok, pas kebetulan Mbaknya buka jendela, saya sempet nengok, loh kon sendirian gitu. Di situ Pak Eri juga langsung, waduh gitu. Terus makanya saya sempat bantuin pengendara yang lain, ngasih tahu yang lain. Saya kasih amanat ke anggota yang lain, terus saya nyamperin Mbaknya gitu. Di situ terus langsung, oh jadi seperti itu ya Pak, kayak gitu. Jadi diamati dulu sama Pak Eri. Iya ternyata gitu kan. Terus Pak Eri juga dari nada bicaranya itu seperti kayak, Mbaknya ini dari mana kok nggak tahu bakal ada demo seperti ini gitu. Terus sempat bertanya, terus saya bilang, iya Pak, saya nggak tahu. Ya, saya tahu sih Pak kalau ada demo. Tapi berita yang saya lihat pada waktu itu demo dan menyalakan aksi 1000 lilin di Polda. Jadi ya bayangan saya di Polda Pak. Saya nggak tahu kalau sampai ke tengah kota gitu. Saya juga sempat tahu ada demo di Gerahadi. Tapi kan bayangan saya ini sudah malam gitu. Nggak mungkin ada demo sampai malam, selarut itu gitu. Terus Pak Eri bilang, iya ternyata para demonstrannya itu berpencar dan bergerak gitu Pak Eri bilangnya. Makanya sampai ke mana-mana. Iya gitu. Betul. Dan memang ngasih tahu kalau sebetulnya hari ini ada demo lanjutan. Jadi kayak Pak Eri juga ngasih tahu. Jadi kalau misalnya Mbaknya nggak ada kegiatan atau mungkin memang nggak terlalu penting, mending di rumah aja gitu. Terus juga sempet tanya, gimana semalam, ada apa rumahnya Mbak, gimana, ada demonstran juga nggak gitu. Nah kan semalam itu saya juga sempet foto kan, akhirnya iya Pak ada saya gitu. Terus saya tunjukkan ke beliau, ini loh ya kan rumahnya Mbaknya ini di tengah-tengah gitu kan. Jadi kayak ya memang maksudnya dari akses manapun itu nggak bisa, dari arah timur, dari arah barat itu juga susah. Seperti itu. Terus langsung iya Pak gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Mbaknya selamat sekarang. Seperti itu. Oke. Begitu ceritanya. Ceritanya yang cukup Mbak, dramatis ya Mbak ya, dari potongan video viral yang warga tonton. Nah Mbak Intan, terakhir nih Mbak Intan, dari video viral itu kan seperti yang kita tahu adalah Mbak Intan duduk di trotoar, kemudian menangis, kemudian Pak Eri datang dan semakin menangis, kemudian diminta untuk mampir ke rumah dinas. Apa mungkin ada hal lain Mbak di posisi saat itu yang sebenarnya tidak terekam dalam video, Mbak Intan? Mungkin seperti yang saya ceritakan di awal ya Mbak, kan memang video yang lagi viral itu kan posisinya menangis gitu kan. Nah, tapi kan di balik semua itu orang-orang tidak tahu menangisnya itu karena apa gitu kan. Jadi kayak ada beberapa, saya kan sempet ngintip komen di media sosial, banyak yang bilang settingan lah, apalah gitu kan. Harus Mbaknya disuruh nangis ya kayak gitu. Padahal kan sebetulnya bukan. Jadi memang benar-benar tidak ada yang namanya settingan, tidak ada yang disuruh nangis karena memang pure mengingat almarhum kedua orang tua.
Dan sebelum Pak Eri datang menghampiri itu saya sudah nangis duluan karena kalau ada apa-apa saya dibantu oleh papa saya gitu kan. Tapi sekarang situasinya udah berbeda gitu. Itu sudah nangis. Lah pas seperti itu Pak Eri datang. Jadi kan seolah-olah kayak disuruh settingan gitu kan. Padahal enggak sama sekali. Iya, enggak sama sekali. Terus ada ke-trigger omongan ibu di mana, orang tua di mana, tambah nangis ngejar lagi di situ. Jadinya kayak apa ya, baca komen itu seperti kalau memang tidak tahu ya lebih baik tidak usah tidak usah berasumsi apapun, atau kalaupun memang pengen tahu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa kan ya mungkin bisa bertanya paling tidak. Kan ada pepatah juga kan, malu bertanya sesat di jalan, sorry itu kan. Tersesat betulan di tengah jalan itu Mbak Intan. Iya betul. Makanya kan saya yaudah lebih baik saya bertanya saja gitu kan, karena banyak orang gitu. Apalagi ada Pak Wali yang mungkin lebih tahu gitu kan. Mbak menjalankan pepatah dengan baik Mbak Intan. Betul. Baik, betul. Mbak Intan, kemudian tadi sempat dengar kalau ada komentar dari netizen juga ya tentang waktu ngambil ya Mbak, ngambil mobil. Berarti di hari besoknya setelah kejadian itu. Iya betul. Itu juga ada komentar-komentar dari warganet juga gitu. Iya. Nah semenjak video yang viral itu kan ternyata ada dari media lain juga berusaha menghubungi. Nah terus minta beberapa dokumentasi. Semuanya ya Mbak. Termasuk yang pada waktu mbaknya ambil mobil bilang seperti itu. Oh iya Mbak, tapi kalau untuk yang maksudnya yang ngambil mobil itu apa penyerahan kunci atau gimana kan? Maksudnya saya mau bertanya lebih jelas lagi kan. Oh enggak, pas waktu besoknya aja mbaknya sempat ketemu sama Pak Eri kan gitu. Oh iya saya gitu. Ya udah foto itu aja. Nah bayangan saya ya foto pada waktu ketika sudah berdialog sama Pak Eri, sudah selesai saya foto terus saya pulang. Itu yang saya kasih. Nah ternyata foto itu yang ditaruh diunggah. Nah di situ juga banyak komen yang langsung bilang, wah Pak Wali Kotanya pilih-pilih ya kalau mau nolong kayak gitu. Terus wah bening banget kayak gitu kan. Terus saya langsung mikir, ya gimana mau nggak dalam posisi yang rapi, karena kan memang sudah hari berikutnya, terus mau bertemu dengan Pak Wali yang dimana kita semua juga tahu beliau ini adalah Wali Kota Surabaya, kan paling tidak harus yang rapi dong. Menyesuaikan, betul. Masa mau ketemu sama Pak Wali, enggak paling tidak itu yang rapi lah. Walaupun memang kan sempat ada juga itu Mbak yang komentar kulit tentang kulit tubuh kayak ada body shaming gitu kan. Terus ada yang kayak nge-replay, iya coba kalau kulitnya hitam bulu kan pasti nggak mau ditolong kayak gitu. Nah maksudnya itu kayak ya terlepas dari apapun warna kulit kita, tapi kan pastilah kita kan kita kan juga manusia biasa yang diberi akal pikiran. Maksudnya mau bertemu dengan seseorang yang sudah tahu nih backgroundnya itu seperti apa, tapi setidaknya kan ini ya bersih ya, sopan dan rapi gitu loh. Pasti juga Pak Eri juga akan mengerti, dan Pak Eri juga nggak akan pilih-pilih juga gitu loh. Ya, seperti itu sih. Ya hanya berkomentar ya Mbak ya. Jadi mau gimana juga mereka berasumsi. Nah di sini akhirnya Mbak Intan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di momen-momen seperti itu. Mbak Intan, sebelumnya aku mau bilang mohon duka cita Mbak atas meninggalnya Bapak dan Ibu. Semoga diberi kekuatannya untuk keluarga juga. Dan terima kasih juga untuk men-share cerita di balik viralnya video Mbak Intan yang dibantu oleh Pak Eri dan juga Bu Rini dan beserta jajarannya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Mbak Intan. Saya juga terima kasih banyak diundang ke sini. Maksudnya
selain bisa sharing dan bercerita tentang kejadian yang sebenarnya sama berbagi pengalaman sama bercerita buat semua orang yang melihat video ini, kalau bisa mungkin saya juga mau nyampaikan pesan jangan langsung percaya sama apapun yang ada di media, cari kebenarannya dulu, kalaupun memang tidak tahu boleh bertanya langsung. Mencari tahu dulu ya, Betul. Mbak? Ya mungkin memang setiap orang kan punya asumsi sendiri-sendiri terlepas dari, apalagi kan memang politik di Indonesia lagi disorot. Panas. Iya kan, lagi panas. Jadi kayak bercampur aduk, terus karena ada rasa tidak suka dan suka, ini pilihanku, ini pilihanmu, terlepas dari apapun itu, lebih baik bertanya dulu ini sedang apa. Kalaupun memang sudah ada judul atau clickbait itunya, coba dibaca dulu, literasinya dilakukan dulu gitu kan. Yang penting itu, jangan baca judul betul aja. Kadang kan juga ada beberapa komen juga yang bilang diwocor captionnya ada yang bilang gitu. Terus ada yang nulis literasinya kok gini ya, kayak gitu loh. Jadi kayak saya juga agak sedikit sedih gitu kan. Cuman kita kan juga nggak bisa ngontrol orang-orang untuk harus berbuat seperti ini. Tapi setidaknya kalau ada media yang seperti ini, seperti Tribun, seperti Mbaknya kan membantu menyiarkan bahwa apapun yang terjadi itu dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa, lihat dari berbagai macam sisi. Kalau misalnya memang benar, ya sudah berarti memang itu benar. Jadi nggak 100% diterima mentah-mentah gitu. Baik, semoga ini warganet yang sebelumnya berasumsi tentang video itu menonton ya Mbak, jadi tahu sendiri ceritanya seperti apa. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Ina atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga Tribuners untuk menonton. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.